Jadi mohon maaf nih ya, di gedung ini tuh, ini gedung rumah duka juga. Tapi di gedung ini tuh ada buat pembakaran bang, pembakaran jenazah. Dok, lu ikut ngelawat nggak? Katanya. Ngelawat siapa dan? Ngelawat Basti, semalam kecelakaan di daerah Cempaka Putih. Oke, jadi setelah kejadian pengalaman gue di rumah duka tadi nih bang, nah gue nih udah ngelamar kerja nih bang kemana-mana. Gue perlu ceritain dulu ya, jadi background gue tuh sebenarnya gue tuh pernah kuliah di salah satu kampus, gue ngambil teknik sipil bang. Tapi entah kenapa nih, selama perjalanannya kok kerjaan gue nih di bidang security lagi. Ya mungkin itu rezeki lah ya, cuma gue nggak tahu lah maksud dari semua itu apa. Jadi di tahun 2014 awal lah bang, gue keterima kerja di salah satu perusahaan penyalur jasa security outsourcing. Nah, itu gue dapat tugas di salah satu pusat perbelanjaan bang, di daerah Jakarta Barat. Tapi pusat perbelanjaan ini tua juga bang, udah lama juga lah. Nah, gue kerja di sana, dimasukin teman gue tuh seperti biasa aja sih alurnya, dengan sistem kerja 4 hari kerja 2 hari libur. Nah, perlu gue gambarin juga visualnya, di dalam tempat perbelanjaan itu bang, ada bioskop terbengkalai bang. Bioskop terbengkalai, bioskop zaman dulu lah bang ya, bioskop kecil. Nah, gue kerja di situ. Ini kejadian gue alamin pada saat shift malam juga bang. Shift malam. Jadi shift malam tuh biasa kita tuh jaga hanya 2 orang bang, hanya 2 orang karena pusat perbelanjaan nggak besar kan, 2 orang. Nah, gue patroli itu biasa jam 12 up lah menuju ke subuh. Nah, patroli, jadi gue biasa ngitarin setiap lantai. Nah, kebetulan bioskop itu ada di lantai 2 dan terkunci. Kalau siang tuh terkunci, jadi yang punya kuncinya hanya kita. Jadi kita bisa buka hanya di security aja, yang lain nggak punya. Nah, waktu itu kita wajib bang harus cek itu bioskop gitu kan, karena di dalamnya masih ada aset-aset ya kan. Nah, dari situ gue cek nih, pada malam itu gue cek, satu temen gue jaga di gerbang utama yang masih buka. Nah, gue mengarah ke sana. Nah, di sana tuh biasalah, karena malam tuh kan biasanya identik dengan mall itu matiin lampu ya bang ya, jadi posisi gelap, jadi kita harus bawa senter. Nah, gue masuk ke bioskop itu bang, jadi posisinya pada saat pintu masuk tuh, bioskop tuh kayak kursi-kursinya itu turun kayak tangga gitu kan. Nah, dari pintu masuk tuh langsung jelas untuk screen-nya bang, screen-nya sebelah kanannya itu. Jadi gue pintu masuk, terus tangga sebelah kanannya itu baru tempat untuk penonton. Kecil lah, studio zaman dulu lah. Terus di depan gue itu jelas screen-nya. Nah, pada malam itu tuh di sekitar jam 12 hampir ke setengah 1 tuh gue masuk ke bioskop itu. Jadi di salah satu tempat penonton tuh ada sosok wanita duduk bang. Itu di sebelah kanan lah, di sebelah kanan paling bawah ujung, dekat pintu ke operator, dekat pintu masuk ke operator. Itu ada sosok wanita, dan gue nggak jelas ya visualnya kayak apa karena memang gelap. Jadi pas gue senter, dia masih ada tuh, gue hampirin, itu langsung ngeliatin gue gitu bang, langsung kayak kasih tatapan sinis gitu, kasih tatapan sinis. Tapi di situ tuh gue kayak blank tuh, dalam arti gue harus ngapain kan. Akhirnya gue sekuat tenaga nih ngumpulin nyali juga kan, ngumpulin tenaga, gue cabut bang, gue cabut dari situ. Tapi gue nggak cabut keluar, gue cabut di depan pintunya aja, gue diem. Tapi udah gue tutup di depan pintu keluar bioskop ya, tapi gue posisinya udah di luar bioskop nih. Nah, gue kontak bang temen gue, karena bawa HT juga kan. Gue kontak temen gue minta dia untuk datang ke situ buat mastiin nih
siapa gitu kan. Oke, akhirnya dia masuk. Nah kita cek bang ke dalam. Nah di posisi tempat duduk yang tadi ada sosok wanita tuh udah nggak ada orang bang. Nah gue cerita ke teman gue itu, akhirnya besoknya kita cari nih bang informasi ke teman-teman gue yang lama. Nah ternyata nih sorry nih bang ya, maaf kata, jadi ada yang pernah meninggal di situ bang. Sosoknya sama wanita, tapi di tahun mungkin 90-an lah gitu. Jadi udah memang lama banget, dan itu pun dia udah nggak beroperasi lama banget bang. Nah untuk di tempat gua kerja ini, di pusat perbelanjaan ini, horor yang gua alami sih nggak banyak bang. Hanya gitu-gitu aja lah. Kalau ditampakin orang yang menyerupakan sih udah sering ya, nggak perlu gua ceritain lah ya kan. Paling yang paling epic menurut gua, yang bener-bener gua ditampakin jelas itu ya sosok wanita itu. Nah singkat cerita, dari gua kerja di Glodok itu, gua nikah bang. Gua nikah dengan satu cewek nih. Kebetulan tempat tinggal dan kerjaan gua itu jaraknya sekitar 2 km dari rumah duka yang kemarin sebelumnya. Gue nikah di tahun 2014 dan kita memutuskan untuk tinggal di sana, kontrak lah gitu ya, karena cewek gue juga dari luar daerah kan. Nah singkat cerita, habis kerja di Glodok itu gue nganggur nih, posisi udah nikah bang, nganggur. Nah adalah penawaran ke gue dari kayak organisasi kepemudaan lah, nawarin, karena kan mereka pernah dengar histori gue pernah kerja di mana aja kan, karena sering kita nongkrong gitu bang. Terus ada ketuanya lah bilang ke gue, lu mau nggak jaga rumah duka lagi nih, karena di sini nanti akan dibangun rumah duka, akan dibangun gitu, baru akan dibangun nih. Oke, kalau memang ada kesempatan ke sana gitu. Akhirnya gue iakan tuh bang, gue iakan sampai di satu hari itu gue kerja kembali di sana dengan vibes yang berbeda ya, karena ini dari tanah kosong nih bang, dari tanah kosong gue kerja. Jadi visualnya gini bang, gue kerja tuh security tuh ada 2. Gue khusus security di brand rumah dukanya, ada lagi satu security proyek. Jadi kita berapa orang di brand, kita berapa orang di proyek. Nah, jadi singkat cerita tuh gue tuh tugas gue hanya mengamankan aset dan mereka mengamankan aset proyek juga. Nah gitu. Singkat cerita, pada saat gue masuk itu pembangunannya baru sampai di lantai 3. Akhirnya gue masuk di sana. Sistem kerja di sana itu 12 jam 4 hari kerja, 2 hari libur, 2 pagi 2 malam 2 libur. Security pada tahu lah bang ya. Nah dari situ ketemulah gue shift malam bang. Jadi kita tuh posnya terpisah bang dari gedung nih. Jadi dari gedung nih hanya sekitar 10 meter. Pintu utama cuma 1 pada saat itu, pada saat awal. Pintu utama 1, pos kita tuh bedeng juga lah dari kayu-kayu gitu kan. Nah tapi jelas ke gedung tuh jelas karena cuma 10 meter dari kita. Nah suatu malam tuh gue kan awal kerja tuh cuman satu regu tuh 4 orang bang. Jadi kalau udah malam tuh kan kita bete, karena malam tuh kan masih kewenangan security proyek, dia kunci bang, gerbang kita bete kan di dalam. Jadi kita tuh istirahat tuh di mana aja bang. Ada yang gelar di depan pos, ada yang gelar di dalam kalau memang berani ya kan. Nah itu kejadian bang, sekitar hampir 2:30 lah. Gue posisi tidur bang, dan ada temen gue 2 orang tidur sebelah gue, yang satu lagi tidur yang saat ini dijadikan sebagai lobi tempat itu, karena di situ masih banyak tumpukan marmer gitu bang. Jadi dia tidur nih di tumpukan marmer gitu kan, rata kan. Nah di jam sekitar 2:30 itulah satu orang temen gue nih bangunin gue, bangun. Kenapa? Sebutlah namanya Adi lah ya. Itu Adi kayak orang mau mati bang. Adi ini yang tidur di lobi tadi. Itu Adi kayak orang mau mati bang. Mati kenapa? Ayo kita lihat dulu.
Nah, jadi posisinya bang, gue tidur nih mengarah ke jalan. Gedung tuh di belakang gue. Nah, Adi itu di belakang. Sebenarnya kalau gue menghadap ke sana juga, gue pasti langsung lihat Adi. Nah, pas gue bangun bang, pas gue mau berdiri, gue arahkan pandangan gue ke sana. Jadi gue lihat sosok yang tingginya tuh melebihi gedung itu. Tingginya ya. Tapi kalau siluet itu kan cahaya bang. Tapi kalau ini kayak asap pekat. Nah, posisinya si jari ini bukan tangan ya, si jari bayangan itu ada di dadanya si Adi nih, jadi kayak gini bang, jadi kayak gini nih. Jadi posisi si bayangan itu kayak bunga-bungkuk gini. Nah, dari situ gue nggak tahu dong itu apa kan. Akhirnya gue putusin untuk tarik tuh temen gue, gotong lah kita angkat. Itu berat bang. Berat banget ya kan, nggak selayaknya gue ngangkat, karena dia lebih kurus dari gue lah secara perawakan kan. Nah, akhirnya singkat cerita bisa diangkat, kita bawa ke pos, kita siram air tuh bang. Alhamdulillah sadar, tapi setelah dari situ sosok itu udah nggak ada, karena memang menyerupai asap kan, udah nggak ada. Nah, beberapa hari kemudian bang, gue turun piket. Nah, gue nih kan karena gue di situ udah lama, di tempat tinggal gue sana kontrak itu udah lama, gue kan sering nongkrong bang sama masyarakat sekitar. Nah, gue sebut orang ini Pak D. Jadi gue lepas piket, gue ngopi lah nih sama Pak D. Terus Pak D bilang gini, Mas, sampean yang jaga di situ ya? Iya Pak D. Aku jaga di situ Mas, tapi pada saat dulu masih jadi pabrik benang. Sampean sudah diliatin sosok yang besar belum? Kata Pak D itu. Di situ gue nggak jawab bang, tapi gue berpikir kok relate nih sama apa yang gue rasakan beberapa hari yang lalu, ya kan? Oh, berarti memang bukan hanya gue nih yang ngerasain kan? Oke, singkat cerita di situ ya udahlah, gue nggak pikirin ya, karena ya udah lewat, ya udahlah gitu kan. Dari situ ada lagi kejadian di malam berikutnya bang. Ini masih suasana pembangunan. Jadi ada cowok security project yang satu shift sama security gue. Taruhlah namanya Ardi lah ya, Ardi. Nah, Ardi ini jam 12 izin kencing, tapi gedung itu toilet udah jadi bang, udah jadi. Pokoknya udah hampir finishing lah, tapi masih suasana pembangunan. Toilet itu tuh paling belakang. Dan menurut masyarakat sekitar, sebelum pabrik benang tadi itu dibangun, dulunya adalah pemakaman gitu. Karena kan di daerah itu identik dengan rawa-rawa juga bang, dulunya ya, kisah dulunya. Nah, Ardi ini kencing bang. Dan pada saat itu kebetulan malam itu yang masih melek itu cuma gua sama Ardi. Yang lainnya udah pada tidur mencar-mencar lah. Terus Ardi bilang ke gua, "Bro, gua toilet ya. Lu jaga sini ya." Oke. Ke toilet lah bang, dia ke belakang. Toilet. Gak lama gua kebelet bang. Jadi gua perlu gambarin, misalkan ini gedung bang. Jadi ada jalan yang melingkari gedung. Jadi gua bisa masuk lewat sini, gua bisa keluar lewat sini. Gitu. Jadi jalannya ada dua. Nah, Ardi masuk nih bang lewat sini untuk ke toilet. Gak lama gue kebelet bang, gue kencing dong. Ardi lama nih nggak balik-balik. Gue datang, gue masuk toilet. Nah, toilet itu ada 6 pintu. Kebetulan gue ini merasa wah ini pintu ditutup Ardi nih. Gue kencing bang di sebelah toilet itu. Jelas bang ada suara air ngalir gitu. Karena waktu itu tambungan airnya masih pakai ember, karena memang belum operasional kan, masih pakai ember. Jadi kan jelas tuh bang kalau air keran turun ke ember. Nah, gue pikir Ardi masih di samping kan. Pas gue udah selesai kencing tuh gue keluar, "Bro, lu lama banget kencing." Nggak ada jawaban bang. Terus gue bercandain, karena gue suka bercanda kan, gue ketok-ketok, "Woi buruan." Dia nggak jawab juga. Gue bilang, "Tidur apa ya?" Tapi memang sudah WC duduk bang. Takutnya dia ketiduran kan. Gue pikir dia tidur kali ya kan. Nah, akhirnya gue balik. Tapi gue balik nggak lewatin jalan yang tadi gue datang. Ya, gue muter. Ardinya udah di pos bang. Ardi yang tadinya ke toilet itu udah di pos. Udah lama di pos gitu. Terus dia bilang, "Lu kemana sih bro? Gue tadi kesini lu nggak ada," kata gitu. Lah, gue ke toilet. Lah, yang di toilet siapa ya? Sedangkan bang, tukang proyek itu nggak boleh masuk ke toilet itu, karena toilet itu yang udah jadi. Kalau yang belum jadi sih nggak masalah ya, itu yang udah jadi, yang udah bener-bener udah finishing gitu. Akhirnya kita cek
sama Ardi ke sana berdua, kita cek, itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, yaudah cabut deh, bukan ini nih kayaknya kan. Gue cabut, paling baru langkah 5 meter bang, keran air buka lagi. Keran air buka lagi, gue balik sama Ardi. Gue cek, airnya nyala bang, kita matiin. Kita keluar, nggak jauh, begitu lagi. Itu berulang bang, sampai lebih dari 3 kali. Akhirnya kita berdua tuh mutusin buat, udahlah, ini nggak beres. Kita balik aja ke pos. Nah, di situ gue balik ke pos. Singkat cerita tuh, gedung ini operasional. Nah, gedung ini udah operasional. Jadi mohon maaf nih ya, di gedung ini tuh, ini gedung rumah duka juga. Tapi di gedung ini tuh ada buat pembakaran bang, pembakaran jenazah. Nah, pada saat itu personil udah banyak bang, karena udah mulai operasional kan, udah satu regu tuh 16 ya kan, karena memang gedungnya luas, areanya luas. Jadi satu ketika tuh gue patroli bang, tiba di tempat pembakaran ini. Jadi tempat pembakaran tuh satu ruangan, terus disekat sama tembok, tapi di tembok tuh ada bolong buat dorong peti menuju open. Gue patroli sampai di pembakaran tuh, jadi sama yang tadi prosesnya di tempat kerja gue pertama. Patrolinya tuh naik motor, karena ke atasnya tuh bisa ke parkir atas. Jadi pada saat di situ, di pembakaran itu, setengahnya parkiran bang, setengahnya ruangan. Jadi kita masih bisa tetap pakai motor. Nah, gue berhentilah bang di tempat pembakaran itu semua udah gelap dan nggak ada karyawan yang stay di sana kan. Nah, gue cek ruangan satu persatu. Nah, pada saat gue jalan di lorong pertengahan ruangan tuh kayak bau angus bang, bau apa? Bau amis dan bau angus gitulah, bau rambut kebakar gitu kan. Aduh, cuma gue nggak pikir aneh-aneh karena memang siang pun gue suka cium itu. Hal yang wajar karena efek dari open yang panas gitu, hal yang wajar lah menurut gue. Nah, pada saat gue di ruangan yang terakhir, ruangan kelima, itu gue belum buka, kan pintunya kaca, semua serba kaca bang. Di open kelima itu, jadi gue belum buka pintu kaca bang, dari luar tuh udah gue senter ke dalam tuh, jadi ada sosok laki-laki tapi kayak korban kebakar bang. Tingginya setinggi lubang si opennya, mungkin lubang opennya tuh sekitar 170 lah tingginya, sekitar segitu. Nah, dari situ gue bengong nih, maksudnya gue kontak temen gue, nggak ada yang jawab. Akhirnya gue memutuskan untuk cabut deh, ini nggak beres gitu kan. Nah, akhirnya gue cabut. Besoknya baru gue cerita ke temen gue. Terus ada beberapa dari temen gue yang mengalami hal yang sama seperti itu, cuma mereka nggak cerita. Nah, akhirnya ya udahlah, gue pikir ya udah oke, semuanya ada yang mengalami lah, nggak cuma gue doang kan. Nah, terus satu ketika di tempat gue kerja itu, di depan ruang duka. Jadi depan ruang dukanya kalau kali ini outdoor bang, cuman ditutup atasnya tuh sama kayak fiber gitu buat nahan air. Nah, dulu tuh di salah satu depan ruang duka gue tuh ada pohon kersen bang, yang katanya mitosnya tuh ada penunggunya, tapi gue nggak tahu penunggunya itu siapa gitu. Karena gue tahu cerita itu belakangan, jadi gue biasa aja gitu kan. Sampai pada akhirnya tuh gue nemuin hal dimana satu hari pada saat gue patroli ke sana bang, ini ada sosok bayangan cewek putih bang, cewek putih tapi tegas bang, bayangannya tegas. Jadi dia tuh loncat bang dari lantai yang ada pembakarannya itu sekelebatan gitu ke arah depan ruang duka itu, tapi nggak di bawahnya bang, jadi ke temboknya hilang. Nah, gue pikir ya kalau kita sebut tante kun lah ya. Nah, dari situ gue cerita tuh ke temen gue ngalamin ini loh semalam. Nah, ternyata temen gue di security project yang tahu asal muasalnya di situ ada apa, dia bilang, jadi disitulah tempat pohon kersen dulu itu. Gitu. Jadi kemungkinan yang gue lihat semalam itu sosok dari si penunggunya yang menurut cerita banyak orang. Singkatnya gitu sih bang. Mungkin kalau ada cerita-cerita lain mengenai tempat yang versi kedua ini, yang tempat kerja ini, mungkin flat-flat aja sih menurut gue. Jadi kayak kalau gue ketemu yang diserupakan tuh udah biasa lah bang, udah sering banget kan. Nah, singkatnya gitu. Jadi nggak perlu gue ceritain lagi bang kalau yang menyerupakan ya kan, itu mungkin udah di yang pertama tadi lah, di pengalaman kerja gue yang pertama tadi. Nah, dari situ gue resign bang.
Gue resign, singkat cerita tuh gue keterima lagi nih bang kerja security lagi. Padahal gue udah coba apply ke bidang-bidang lain lah, cuman memang rezekinya mungkin di security. Nah ini gue jaga sebuah kantor finance di Jakarta Pusat, kantor pusat finance lah di Jakarta Pusat, yang memang bangunannya itu bangunan lama bang, bangunan lama. Nah kebetulan perusahaan gue ini perusahaan outsourcing juga, penyedia jasa juga. Gue bekerja di sana di Jakarta Pusat. Boleh sebut kota nggak sih bang? Boleh. Nama daerah gitu? Ya. Itu di sekitaran Sawah Besar. Nah gue bertempat tinggal di sekitaran Bungu Raya. Maksudnya mes outsourcing gue tuh di sekitaran Bungu Raya. Gue bekerja di Sawah Besar. Nah sama di situ juga gue ngalamin kejadian-kejadian yang menurut gue nggak logis ya. Jadi pada saat gue patroli ini ada di salah satu ruangan, ini singkatnya aja bang ya, jadi ruangan tuh disebutnya ruang marketing lah bang. Nah jadi pada saat itu tuh weekend bang, weekend tuh kan karyawan libur ya kan. Nah ini yang ngalamin bukan cuma gue doang, temen gue ngalamin juga bang. Jadi setiap kalau kami ini patroli di sana, kenapa gue sebut kami, karena temen gue merasakan. Cuma kalau untuk pada saat terjadinya gue dalam posisi patroli sendiri. Jadi itu adanya di lantai 3 bang, di lantai 3, karena kita tuh ada titik-titik amano yang harus kita jadi amano tuh kalau security pada tahu lah. Jadi kita bawa rumahnya, kuncinya di titik itu, jadi kita putar. Jadi di situ ada record waktu kita patroli di tempat itu, di kunci kotak yang kita bawa. Nah tibalah gue di ruangan itu. Jadi belum gue buka bang pintunya, di dalam tuh udah kayak ada suara anak-anak nih bang. Anak-anak nih kayak lari-larian nih. Itu siang bang. Posisi itu sekitar jam 11 lah. 11 siang, itu nggak malam, itu siang. Cuma karena memang hawanya beda bang. Hawanya beda, karena gedung itu kan kosong. Kalau weekend tuh kosong kan, hawanya beda. Kebetulan kalau weekend pun yang jaga cuma gue sendiri. Sama ada orang tua yang stay di sana untuk bantu-bantu, tapi dia di bawah ya kan, itu kosong. Nah gue dengar suara itu, akhirnya gue buka tuh nggak ada apa-apa bang. Udah gue cabut, patroli seperti biasa. Nah pada hari itu hanya itu aja. Terus besoknya tuh sama, nggak besoknya sorry, di minggu kedepannya lah, minggu depannya tuh gue patroli juga. Cuman ini beda, ini tuh ada di lantai 4 kejadiannya. Jadi di lantai 4 ini pada saat gue lagi patroli itu deket lift bang. Jadi samping lift tuh ada gudang kosong di mana biasa dipakai tempat tidur para OB kalau hari biasa, karena itu weekend jadi kosong. Pada saat gue menuju ke sana tuh, pas naik dari tangga ke lantai 4 tuh, karena kalau di sana tuh security nggak boleh naik lift bang, jadi harus naik tangga kan. Nah pada saat gue naik ke lantai 4 tuh, di lorong jalannya itu ini kayak udah merinding nih bang. Ya kan, ada apa nih? Padahal siang bang, itu sama siang juga. Nah pada saat gua ngecek gudang tuh aman, gue cek aman. Siang pun gelap ya bang, karena nggak ada ventilasi ya, sorry ya. Ventilasi itu ada di ruangan, dan ruangan tuh kan dikunci, jadi di lorongnya tuh gelap. Nah gudang itu nggak ada apa-apa, kosong. Gue turun lah, cuma gue malas pada saat itu. Gue pikir gue naik lift nggak ada yang lihat toh ya kan. Gue mau turun naik lift, gue tekan lift. Jadi di samping lift itu tepat kamar mandi bang. Tempat kamar mandi. Jadi gue nggak sengaja, ekor mata gue tuh kayak ngelihat sosok cewek itu pakaian merah bang, dengan rambut yang terurai. Ini baru ekor mata bang, gue nggak berani nengok nih, baru ekor mata kan. Akhirnya gue paksa bang buat ngelihat gitu kan, gue tengokin sekuat tenaga dan gue siapin nyali kan. Gue lihat itu nyata bang. Jadi bajunya itu melebihi anggota tubuhnya. Gue nggak tahu tingginya pasti dia semana, yang pasti bajunya tuh terurai di lantai, lengannya tuh nggak nutupin si tangannya, tapi dia berbaju merah, mukanya rata bang, tapi rambutnya panjang. Kenapa gue bisa menyimpulkan itu sosok wanita, tapi mukanya flat aja, rata. Nah dari situ akhirnya gue cabut, nggak jadi naik lift bang, karena gue udah saking takutnya nih. Akhirnya gue balik lagi ke pos lah seperti biasa.
hari berikutnya nih, nggak hari berikutnya sih, sorry, beberapa hari berikutnya, gue nih lagi pagi bang, dari malam ke pagi. Biasa kita buka-buka ruangan kan, buka-buka ruangan biar orang kantor tinggal masuk kan. Nah, pada saat itu gue buka ruangan GA bang, General Affair ya. Pada saat gue buka ruangan GA, kita sebut saja namanya Asti ya. Nah, si Mbak Asti ini udah ada dalam ruangan bang, padahal kuncinya di gue. Si Mbak Asti ini, tapi nyata itu Mbak Asti gitu. Lagi ini komputer kan, lagi main komputer kan. Terus gue tanya, Mbak Asti datang kapan? Dia nggak jawab. Mbak Asti, dia nggak jawab. Dia kayak lagi serius aja gitu. Nah, cuma gue merasa, wah, gue siapa sih, security kan beda kelas nih ya. Akhirnya gue turun ke bawah. Tiba di jam 8, karyawan udah semua masuk. Gue tuh serah terima tugas. Nah, komandan gue samperin gue, Dok, lu ikut ngelawat nggak? Kata dia. Ngelawat siapa Dan? Ngelawat Basti, semalam kecelakaan di daerah Cempaka Putih. Basti ada di atas lagi kerja, tadi pas saya buka pintu dia udah stay ya kan. Apaan orang ini di grup rame. Nah, kebetulan karena gue jadi di situ security itu ada dua kubu, ada security karyawan dan ada security outsourcing. Kalau security karyawan itu bang, dia nggak punya WA grup kantor. Punya, kalau gue kan security outsourcing, jadi kayak anak tiri bang, gue nggak punya gitu kan. Dia kasih lihat grupnya, bener bang, lagi rame lah gitu kan, bicarain soal itu mau ngelawat jam berapa, kapan. Akhirnya gue cerita di situ, bener Dan, saya ngelihat. Kalau nggak percaya cek CCTV aja, ya kan. Akhirnya kita make sure bang, kita berdua naik ke ruangan GA itu, dan memang nggak ada, karena memang orangnya sudah meninggal. Dan dari situ, sebelum kita ngelawat tuh kita penasaran bang, kita cek bang, dari awal pintu masuk, dari awal menuju ke tangga itu semua. Jadi di kamera itu cuma kayak ada bayangan bang. Jadi bentuknya seperti yang gue lihat, bajunya sama, tapi dia berbayang aja, nggak tegas kita. Jadi kayak kamuflase gitu bang. Baru akhirnya kata komandan gue, ya itu ini lu dikasih tahu cara nggak langsung lah gitu katanya. Oh ya udah oke, gue bilang ya kan. Akhirnya bergantilah hari. Setelah itu, ini kejadiannya sama nih bang sebenarnya, tapi boleh gue ceritain juga ya sedikit ya. Jadi ini kejadian di lantai 1 bang. Di lantai 1 tuh karena kita di finance tuh ada collection namanya, divisi khusus kolektor gitu kan. Nah, jadi salah satu senior kolektor gue nih, ini senior bang, senior kolektor nih deket bang nih sama gue, sering ngobrol, sering cerita. Nah, pada saat itu gue jaga malam bang. Pada saat gue jaga malam, temen gue yang gue jagain ini, gantiin ini, karena jaga malam gue cuma sendiri. Temen gue yang gue gantiin ini, dia nggak serah terima gue bahwa di dalam masih ada karyawan siapa aja nih. Biasanya serah terima kan, ini nggak, di hari itu nggak. Jadi gue juga lupa, jadi ya udahlah gitu kan. Jadi di finance itu terbiasa bang, apalagi di closing, bulan-bulan closing, akhir bulan itu mereka terbiasa pulang jam 3 pagi untuk closing tuh bang, ya kan. Jadi gue pikir karyawan masih stay malam tuh nggak jadi masalah buat gue kan. Nah, malam itu jam 11 lah, jam 11, karena memang lokasinya di lantai 1 juga, di belakang posko gue persis ruangannya. Gue keliling bang. Nah, di dalam ruangan collection itu ada si kolektor ini yang gue kenal dekat banget karena dari timur, jadi gue panggilnya Bung ya kan. Terus gue bilang, Bung, tumben nih jam segini belum balik nih, padahal ini kan bukan tanggal closing nih, gue bilang kan. Tuh dia diem tuh posisinya sambil begini bang, ininya di meja kerja, padahal dia dekat banget sama gue, jadi nggak seperti biasanya lah. Terus gue bilang, Bung, balik jam berapa? Pintu mau gue kunci nih, gue bilang. Dia diem. Aku pikirnya orang lagi banyak masalah kali kan. Gue cabut bang ke pos. Jadi di pos itu berikut monitor CCTV itu di pos itu semua. Jadi gue bisa mantau orang tuh dari CCTV, ya kan. Sampai pos, gue bakar rokok, ngopi. Gue belum cek tuh bang. Pada saat gue lihat perhatiin layar CCTV di ruangan si Bung itu, dia udah nggak ada. Tapi kan gue pikir, wah ke toilet mungkin ya kan. Nah, datanglah nih si bapak tua penjaga di sana. Bapak tua penjaga di sana tuh memang setiap hari stay di sana. Dok, tak kunci yo gerbang depan katanya.
Oh bentar, itu si Bung belum pulang. Si Bung mana? Itu si Bung yang collection. Oh aku tadi udah ngecek kok karyawan udah kosong katanya kan. Gue inisiatif cek ke toilet, takutnya dia di toilet. Pas gue cek di toilet tuh nggak ada apa-apa bang, kosong. Jadi memang sebenarnya tuh kantor udah kosong. Nah yang bikin, akhirnya dikunci kan pada saat itu. Yang bikin gue kaget itu, besok paginya tuh komandan gue kasih kabar lagi, ternyata Bung ini sakit. Jadi habis pulang kerja itu kayak stroke mendadak, malamnya dibawa ke rumah sakit, malam itu meninggal. Nah balik lagi, berhubung gue nggak punya WA group di sana, jadi gue nggak tahu. Nah jadi yang ketemu sama gue itu kalau menurut cerita komandan gue ya mungkin jin korinnya gitu. Setelah dari finance itu gue dapat kerjaan baru sama bang, bidangnya security lagi. Security lagi. Nah ini salah satu kantor, sorry gue nggak sebut merek ya bang ya. Jadi salah satu kantor yang bergerak di bidang broker bang, broker. Nah cuman karena kantor ini belum berkembang, maksudnya baru memulai, jadi tempat gue berkantor dulu itu ex hotel Terbengkalai bang. Jadi karena COVID, hotel ini nggak beroperasi sampai gue berkantor di sana. Dengan total karyawan tuh termasuk gua tuh security 2, karyawan 10, cuma 12 orang. 1 perempuan, selebihnya laki-laki. Jadi perlu gua gambarin tingginya tuh sekitar 9 lantai. Kantor gua tuh hanya pakai di lantai 3. Tapi tanggung jawab gua 1 gedung. Karena gue sewa di sana. Gitu. Perlu gua gambarin visualnya, Bang. Pintu masuk hotel, sebelah kiri resepsionis, di tengah-tengah tuh ada meja tamu, sofa penerimaan tamu. Di dinding ini tuh hall, jadi di dalamnya di situ ada pintu, itu sebelahnya tuh hall untuk seminar, untuk rapat. Begitupun di lantai 2. Cuma bedanya di lantai 2, di atas pos gua yang sekaligus resepsionis itu adalah ruangan kerja pemilik hotel. Tapi sorry to say ini bang ya, mohon maaf, pemilik itu udah meninggal bang. Tapi ruangan itu tuh terkunci dan kami nggak pegang kuncinya. Yang pegang kuncinya tuh dari keluarga. Cuman keluarganya ini adanya di Indonesia Timur. Nah selain daripada itu kuncinya kita pegang semua. Barulah di lantai ketiga itu kamar-kamar yang dulunya disewakan, cuma di lantai 3 itu sudah dimodifikasi, setiap kamar itu jadi ruang kerja. Lantai berikutnya sampai ke lantai 9 itu kamar bang. Barulah di atas lantai 9 tuh mesin lift berikut rooftop. Jadi naik tangga langsung ke mesin lift. Ruangan liftnya ada bang lah, seruangan ini dengan kondisi yang di tengah-tengahnya mesin lift. Kalau kita dari masuk nih, tengah-tengah mesin lift, di ujung pas pintu masuk itu ada meja kerja dan kursi 1 yang menghadapnya tuh ke tembok. Jadi kalau kita duduk di kursinya tuh menghadap ke tembok. Nah itu visualnya lah kira-kira seperti itu. Oke, singkat cerita mulailah gue bekerja nih bang. Nah kebetulan di sini kan karena security-nya cuma 2 orang bang, jadi kita jaga tuh sendiri-sendiri bang. Nah ini kebetulan gue jaga malam. Aktivitas gue kerja di sana tuh kan bang, setiap jam tuh gue harus patroli bang ke atas. Karena gedung ini berdampingan dengan gedung lainnya dan pintu rooftop gue tuh rusak bang. Jadi orang bisa, kalau masuk tempat gue tuh bisa loncat dari gedung sebelah, masuk melalui pintu rooftop itu. Jadi gue harus patroli 1 jam sekali di sana. Nah singkat cerita, gue patroli pada saat itu. Kebiasaan gue habis patroli itu gue tulis jurnal bang. Karena kita kan sendiri kan, kita tulis kejadian yang kita alami di sana. Nah beres tulis jurnal tuh gue kebeler kencing bang. Nah kebetulan yang gue cerita tadi, pintu masuk, ini resepsionis, ini ruangan seminar yang sampai belakang. Di belakangnya itu ada taman kecil, tembusan dari ruang seminar, tapi ruang seminarnya tuh kaca. Kalau dari belakang lihat itu kaca, jadi dari belakang tuh bisa ngeliat ruang seminar karena kaca. Nah itu lorong, sebelah kirinya kamar mandi. Jadi kamar mandi persis ke taman. Jadi kalau kita keluar kamar mandi itu langsung ngeliat taman bang visualnya. Seperti biasa nggak ada apa-apa tuh bang. Pas gue keluar dari kamar mandi itu, jadi ada 2 sosok bang. Dia berdiri menghadap ke si ruang seminar. Sosoknya ini cewek dan cowok. Kalau gue perkirakan usianya tuh mungkin yang cowoknya 50-an up, yang ceweknya tuh 40-an up lah.
Tapi gue akuin ganteng dan cantik bang, karena sosoknya tuh seperti manusia. Cuman dia pakai baju apa ya? Celananya bahan bang, bajunya tuh baju kerah yang banyak ulir-ulir kayak zaman dulu gitu. Gimana sih? Kalau si cowoknya tuh. Nah kalau si ceweknya tuh kayak pakai daster Belanda gimana sih? Tapi visualnya tuh pribumi. Cuman agak putih gimana gitu ya. Nah dari situ gue lari tuh bang, karena gue pikir pintu depan udah gue kunci, ini nggak bakal ada orang kan. Gue lari, gue ambil senter untuk memastikan lagi nih. Ambil senter, gue pelan-pelan, gue cek taman itu udah nggak ada. Nah kejadian lah di minggu berikutnya bang, sama gue habis patroli juga, gue habis isi jurnal. Jadi kalau gue duduk di resepsionis, depan gue itu persis pintu ruang seminar bang, dan itu selalu gelap kalau malam. Nah itu berisik bang, kayak ada anak kecil main-main tapi suara perempuan, anak perempuan dan lebih dari satu. Karena beda-beda bang. Kalau orang main sendiri kan ya kita tahu lah ya kan. Kalau ini suara anak kecil perempuan tapi lebih dari satu. Kayak rame gitu ya? Kayak rame bang. Oke. Nah di dalam ruangan itu kan kosong bang, karena meja dan bangku untuk seminar itu di hall yang lantai 2. Tapi karena di sana kita suka bete, nggak ada hiburan, di dalam tuh ada meja tenis bang, tenis meja lengkap bola dan batnya. Nah itu kebiasaan kita tuh kalau main sama, kadang gue sama OB ya suka main itu selalu kita taruh rapi. Dan pada saat gue ngecek tuh rapi bang, kondisinya rapi. Nah saat itu kedengeran suara anak kecil itu bang. Nah gue cek dong, gue buka pintu, gue nyalain lampu, itu kosong. Tapi posisi si tenis meja itu berantakan. Akhirnya gue rapiin bang. Gue rapiin, gue keluar. Nah dari situ masih kedengeran suara-suara, tapi gue nggak hirauin. Gue pikir kan ya memang di dalam itu nggak ada orang kan. Oke. Nah terus ada lagi kejadian, jadi gue sedikit cerita juga. Kalau weekday bang, ada salah satu staff yang nginep di sana dan bawa mobilnya parkir di basement. Dan ada OB yang stay di sana. Jadi dia hanya pulang kalau weekend. Kalau weekday dia stay. Nah, kondisinya itu jam 8 malam. Sekitar jam 8 lah. Dia masuk abis dari warung nih, Bang. Abis dari warung dia masuk. Bang, izin ya, gue nginep ya. Itu Jumat malam, Bang. Biasanya Jumat malam tuh dia udah pulang. Izin ya, gue nginep ya, katanya. Gue paling pulang besok pagi. Oke, nggak apa-apa, gue bilang. Tapi gue mau nyuci, Bang. Ya udah, nggak apa-apa, cuci aja. Nah, nyucinya itu jadi di depan ruangan almarhum si pemilik hotel tuh ada toilet, Bang. Toiletnya tuh sangat luas, jadi buat terpisah. Ada yang buat khusus mandi, ada yang buat khusus nyuci, dan ada yang khusus buang air. Jadi terpisah, luas banget deh. Di depan ruangan terkunci si pemilik itu. Singkat cerita, 9:30, gue dengar suara orang cuci, Bang. 9:30, dengar suara. Katakanlah namanya Rahmat. Gue pikir si Rahmat nih, udah mulai action nih, gue bilang. Selang berapa menit kemudian, gue WhatsApp, bro, udah pada tidur di atas sendiri, udah di bawah aja sambil ngobrol-ngobrol, ngapain sih, lu besok libur kok, gue bilang kan. Nggak bales, Bang. Nggak bales di WhatsApp. Gue telepon nggak diangkat. Oh, mungkin handphonenya di lantai 3 di kantor, nggak dibawa. Oke, singkat cerita dari situ nggak ada apa-apa, dan gue seperti biasa, tidur, bangun pagi. Jam 5 atau setengah 6, gue lupa, gue dibangunin, Bang. Sama si Rahmat ini, bang, gue mau pulang kampung. Tolong dong bukain pintu depan, kata dia gitu kan. Pada saat gue buka pintu tuh dia cerita. Aduh, Bang, gue tadinya niat mau nyuci, kata dia kan. Malah ketiduran, kata dia kan. Akhirnya nggak jadi deh, ya kan. Terus gue bilang, lah, semalam lu nggak nyuci, Mat? Enggak, orang WhatsApp lu aja baru gue baca pagi, kata dia. Lah, serius lu? Ih, kalau nggak percaya, yuk ke atas. Sampai ke atas tuh gue diliatin cucian dia yang memang masih berantakan, Bang, di ember di lantai 3 di tempat dia tidur. Ya kan? Nah, berarti siapa dia yang semalam nih? Oke. Ya kan? Nah, sedangkan di situ besoknya masih gue lagi yang jaga malamnya. Jadi gue tuh kerja 2 hari pagi, 2 hari 24 jam, Bang, karena personil masih dikit. Ya kan? Malam itu gue bete dong, kan gue lagi nih malam yang jaga kan. Cuman gue, positive thinking aja lah. Gue bilang, oh ya udahlah. Udah itu selesai. Nah, ini kejadian yang menurut gue apa ya, sampai gue tuh kayak apa ya, Bang ya, kayak aduh gue kok kayak gini terus gitu ya kan. Jadi malam itu gue patroli, Bang,
patroli biasa, itu nggak ada apa-apa bang. Sampai gua buka ruangan mesin lift itu. Mesin lift tuh kan harus selalu stay AC bang, karena panas linknya kan, harus stay AC. Jadi gua buka ruangan itu. Kalau gua mau ngecek kan, gua harus nyalain lampu dong. Nah saklar lampu tuh udah gua nyalain bang, tapi dia nggak mau nyala. Gue center sekelilingnya mulai dari kiri gue aman semua. Nah pas gue center di kursi yang gue cerita tadi di awal, itu ada sosok, kalau perkiraan umurnya 20 tahun up sedikit, itu duduknya gini bang. Jadi kursinya yang harus ngadepnya ke tembok, dia ngadepnya ke gue. Itu duduknya gini bang. Dia tegas banget ngeliatin gue. Kalau visualnya ganteng bang, dalam arti gini, cuman yang gue lihat itu sebelah utuh, sebelah rusak. Dia begini aja bang, ngeliatin gua. Tapi penerangan gua hanya dari center gua aja. Dari center itu gua nggak tahu kenapa pada saat itu gua fokus aja center itu ke dia itu kan. Nah dari situ gua pikir, waduh ini apa? Gua bilang ya kan. Akhirnya tanpa gua tutup si pintu lift itu, gua turun ke bawah dengan apa ya, kayak udah lemas gitu. Gimana sih bang? Ngerasain kalau kayak nggak ada darah tuh bang. Betul. Itu gue ngerangkak tuh pegang di ini bang, pegangan tangga yang besi. Jadi kalau tangga darurat tuh ada tangga besi tuh, gue turun ke bawah tuh sampai pegang itu gitu. Saking kuatnya, dan pintu mesin itu yang harus gue tutup tuh nggak gue tutup. Nah udahlah, selesai di malam itu. Jadi mohon maaf bang, kalau di tempat kerja gue terakhir ini gue nggak bisa cerita sama karyawan. Kenapa? Kalau karyawan boleh cerita ke gue. Kenapa tuh? Karena gue harus jaga kondisivitas karyawan. Jadi biar mereka tuh kalau kerja tuh nggak enjoy aja, biar enjoy gitu ya, nggak mikir yang lain. Kepikiran itu gitu. Ada lagi ini yang gue sampaikan ini cerita dari salah satu karyawan cewek. Jadi awal mulanya bang, si karyawan cewek ini halangan bang. Halangan bulanan lah. Halangan bulanan, entah kenapa dia buang pembalut bang di salah satu toilet di ruangan itu. Nah kita ini ya bang, ceritanya ke depannya nih. Setelah dia buang pembalut itu bang, jadi setiap hari Kamis toilet itu bau amis. Dan yang ngerasain semua karyawan. Jadi di siang hari itu, di jam-jam tertentu, toilet itu akan menimbulkan bau amis yang sangat lah. Nah dari situ ada momen dimana si cewek ini juga bang, si karyawan ini juga. Jadi karena dia cewek sendiri, ada momen dimana kita laki-laki ini Jumatan bang. Jumatan nih semua karyawan turun bang, kecuali gua. Kalau gua tinggal kan nggak ada yang jaga. Betul. Dia tuh kebiasaan dia tuh suka tidur gini bang di meja kerja. Nah, jadi pada saat kita lagi karyawan lagi Jumatan tuh gua kan di bawah posisi. Jadi dia bilang ceritanya tuh kupingnya tuh ada yang bisikin bang, kayak suara gitu. Dan itu lebih dari 2 kali. Sampai akhirnya tuh dia lari bang dari ruangan dia ke gua, minta temenin gua doang. Gua nggak berani bang di bawah, tunggu di sini aja. Emang kenapa mbak? Gak, gila, gua dibisikin orang. Oke. Nah terus ini pengalaman si ceweknya lagi nih, gue ceritain pengalaman dia menurut cerita dia bang ya. Jadi di satu ketika tuh, di satu hari dia lagi sholat bang. Jadi kebetulan di kantor gue tuh muslim semua dan taat semua bang, sampai ke pimpinannya. Jadi kalau sholat tuh wajib tuh, ya kan? Kalau kita nggak pernah sholat jadi kebawa malu bang. Ya kan? Sholat tuh, sholat, tiba-tiba TV nyala bang. Jadi perlu gue gambarin, di dalam kantor itu TV yang dulu bekas hotel itu nggak dicabut, tapi maksudnya nggak diangkat, tapi kabel dicabut. TV itu nyala, itu sama. Kejadiannya habis Jumatan. Jadi habis Jumatan itu si kita karyawan cowok tuh nggak langsung naik bang. Jadi di bawah dulu, rokok-rokok dulu, ngopi-ngopi gitu kan sambil gibah-gibah gitu ya kan. Nah dari situ dia turun bang, itu mungkin semua karyawan dengar apa yang dia ceritain. Dia bilang gue lagi sholat TV nyala sendiri. Gue cuma bilang gini, gue bilang TV gimana bisa nyala? Semua remote-nya kan ada di gua. Jadi semua remote TV yang ada di satu hotel itu di gua. Gitu kan. Enggak, serius. Akhirnya kita naik ke atas. Bener bang, itu TV lagi nyala. Sampai gue turun lagi ke bawah, gue matiin pakai remote yang gue punya. Karena memang remote-nya ada di gue. Nah itu salah satu cerita-cerita dari si staf karyawan si
si cewek ini. Ini ada kejadian di malam weekday juga. Malam weekday itu yang gue bilang tadi, gue agak tenang karena kenapa? Ada 2 karyawan yang tinggal di situ, 1 staff, 1 OB kan. Nah, 1 staff ini bawa mobil bang, bawa mobil parkirnya di basement. Nah, di tempat gue ini kan satu arah bang, lalu lintasnya satu arah. Jadi kalau udah mulai malam tuh kan sepi lalu lintas. Jadi suara yang paling atas pun kedengeran bang. Mau kursi geser juga kedengeran pasti. Nah, waktu itu di atas jam 12 ya kalau nggak salah, mobil dia hidup bang. Mobil dia hidup itu kebiasaan kalau dia mau balik kampung. Gue pikir kan dia mau cuti bang. Wah, sebutlah namanya Pak Yunus lah ya. Wah, Pak Yunus mau cuti kali ini, mau balik kampung. Karena kan dia di Jawa Barat kan, jauh bang. Tapi kok lama? Gue tungguin lewat dari setengah jam nih mobil nggak mati-mati bang. Biasanya tuh sengaja. Karena gue memang kurang respect ya sama dia kan. Gue diemin biar dia minta kunci ke gue, bukain gerbang basement. Ini sengaja gue diemin aja biar dia minta kunci duluan kan. Ini kok udah 45 menitan nih nggak naik-naik nih bang. Biasanya juga kalau nggak langsung dia WhatsApp kan. Iseng lah gue ke bawah. Gue mau cek nih, gue mau cengin nih tadinya kan. Turun ke bawah, nggak ada orang bang. Tapi mobil tuh masih nyala dengan lampu yang nyala. Kayak dia mau cabut. Gue buka pintu, terkunci. Dah, gue naik dong ke kamar dia lah, karena dia disediakan satu kamar kan. Gue naik ke kamar dia, gue ketok lama bang, gue ketok. Lu tau gak bang, pas dia keluar dari kamar itu bang, dia cuma pakai singlet sama celana pendek dong, sambil kucek-kucek mata dong kayak orang bangun tidur kan. Buset. Pas dia, "Weh, kenapa mas?" Lah, bapak nggak pulang kampung? Pulang ini hari apa kata dia kan, besok gua kerja lagi kata dia kan. Enggak, itu mobilnya nyala pak. Ah, nyala? Kenapa konslet kali ya? Oh, nggak tahu. Bapak nyalain nggak? Enggak, ini kuncinya ada di gua katanya. Enggak, gua nggak turun, gua baru bangun kok. Ini dibangunin sama lu karena lu apa? Lu ketok-ketok katanya. Udah pak, kita turun aja, kuncinya bawa. Akhirnya turun gua sama dia lewat lift. Karena staff males dong ya kan, lewat lift. Baru keluar dari gerbang lift bang, udah nggak ada suara mobil, udah mati. Dan bisa dibukanya pakai alarm si kunci itu. Kunci mobil itu ya. Dibuka tuh udah nggak ada apa-apa, normal aja biasa. Akhirnya baliklah seperti semula nih dengan cerita itu. Dan gue juga tetap nggak cerita ke karyawan lain. Kalau karyawan lain tahu mungkin dari dia gitu kan. Dari situ ada kejadian di mana basement gue itu bang suka banjir. Jadi kalau hujan tuh gue wajib sedot air yang di basement. Dan mesinnya tuh ada di basement, di depan lift persis. Di depan lift basement ada mesin. Panel yang seruangan inilah gede. Cuman pada saat itu lift itu udah gue off, udah gue matiin karena hujannya jam 2 pagi. Sekitar jam 2 pagi lah kalau gue nggak salah ingat. Hujannya deras bang, jadi kapasitas penampungan air tuh 30 menit aja udah luber deh. Akhirnya gue turun gue senter bang. Jadi kalau pas turun tangga tuh si panel itu ada di depan gue. Kalau gue jalan tuh sekitar 15 meter. Gue turun tangga berarti lurus dong. Samping kanan gue nih genset dan tiang-tiang pancang, ya kan, tiang-tiang gedung. Nah itu pada saat gue lihat ke kiri bang, sosok yang di belakang yang tadi gue cerita awal gue ketemu di taman belakang tuh ada, tapi yang laki-lakinya aja, si bapaknya. Itu dengan muka flat. Cuma gue pikir ini bukan orang dong. Tapi kalau gue nggak kesana, banjir besok, dipecat gue kan. Akhirnya gue paksa bang. Pas gue buka pintu panel itu karena dikunci kan bang, karena itu kan panel listrik. Dikunci, gue buka, pas gue tengok lagi dia udah nggak ada. Itu akhirnya gue sedot air. Yang biasanya sedot air gue tinggal, gue nggak berani tinggal karena takutnya pada saat gue ke situ lagi, gue lihat lagi nih mumpung dia nggak ada kan, gue di sini nih gitu kan, pikiran gue kayak gitu bang. Akhirnya beres di hari itu, dah. Jadi nggak ada apa-apa lagi nih ceritanya, seperti biasa aja nih, jalan seperti biasa. Jadi gini bang, di tempat gue nih mau ngadain seminar, dari rekan bisnis seluruh Indonesia. Nah untuk ngirit biaya, pimpinan gue tuh ngasih usul, kenapa sih kok nggak nginepnya di sini aja? Ini kan bekas hotel dan masih lengkap, ya kan? Tinggal cuma dibersihin, renov dikit-dikit. Jadi meminimalisir budget. Akhirnya oke.
Datanglah nih 4 kuli proyek. Datanglah 4 kuli proyek. Karena si mandornya bilang supaya efektif, saya minta tolong orang-orang saya tidur di sini, Pak. Mereka udah siap-siap tuh Bang, bikin bedeng nih di basement kan. Tahu sendiri kan kalau kuli proyek, langsung nih gas ya kan, selagi ada tempat landasan kosong kan. Gas, cuma karena berhubung bos gue nih memang orang yang sangat memanusiakan manusia Bang ya. Jadi dia suruh gue jangan tidur di basement, Dok. Suruh tidur di ruang seminar aja, kan belum dipakai kata dia. Lagi kan yang mau direnovasi juga itu gitu kan. Akhirnya gue suruh tidur di situ. 4 orang itu. Jadi ada kejadian, ini cerita dari mereka ya Bang. Jadi ada kejadian tuh di mana 4 orang ini di waktu yang berbeda dibikin tuh yang sadar hanya 1. Misalkan 4 malam berturut-turut Bang. Yang 1 orang ini dibikin sadar, yang lainnya tidur lelap. Dan yang sadar ini diperlihatkan sosok anak kecil yang gue bilang tadi di awal. Itu kejadiannya berulang selama 4 hari dan dialami di 4 orang yang berbeda ini. Sampai akhirnya 4 itu cerita sama gue kayak gitu. Jadi gue tahu kisah itu dari mereka, karena mereka yang lihat. Terus gue tanya dong, sosoknya kayak gimana anaknya. Jadi anak kecilnya itu sosoknya kayak pakai baju ulang tahun Bang. Jadi kisaran umurnya itu sekitar 3 atau 4 tahunan gitu. Jadi lari-lari dan di umur yang sama. Kalau menurut cerita mereka gitu. Terus gue tanya, kenapa pada saat itu lu nggak bangunin gue atau lu nggak samperin gue? Terus dia cerita, gue bisa lihat tapi gue nggak bisa bangun. Dalam arti itu dia kayak apa, direprok gitu kayak batu Bang, kayak batu. Jadi dia ngeliat aja gitu. Dia nggak bisa bangun, dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa teriak gitu. Nge-freeze lah ya? Iya, nge-freeze. Dan semua 4 orang itu sama Bang ceritanya. Tapi posisi malamnya yang berbeda. Jadi itu baru terungkap pada saat mereka udah ngerasain semua hal itu. Tiba-tiba ngopi, ada 1 orang yang nyeletuk gitu, lah kok kejadiannya sama ya? Lu hari apa gitu. Akhirnya mereka ngomong sama gua. Jadi kita lagi ngopi siang-siang juga cerita tuh. Cuman akhirnya dari situ gue berpikir, gue kenapa percaya? Karena suaranya gue pernah denger Bang. Dan suara anak kecil cewek juga. Kalau mereka yang pernah lihat visualnya, kalau gue belum. Nah, terus singkat cerita, beres direnovasi, diadakanlah seminar Bang. Datang nih, itu 2 gelombang Bang. Minggu pertama Indonesia Barat ke Timur, minggu kedua Timur ke Tengah ke Timur gitu. Jadi 2 sesi. Ada satu kejadian di malam hari itu kan semua tamu tidur di atas. Dan itu sekitar jam 3 itu nggak ada tamu boleh keluar. Karena pintu kita kunci. Dan yang jaga tetap gue sendiri Bang. Walaupun itu ruangan isi full, yang jaga tetap gue sendiri. Tapi gue pede Bang. Banyak orang nih. Iya kan? Pede dong. Nah dari situ jam 3 apa jam berapa? Gue lupa Bang jamnya, sorry. Kejadian relate-nya kayak gini. Jadi ada 1 tamu, cewek. Tiba-tiba dia keluar lift. Dia samperin gue resepsionis. Komplain. Bang, dari tadi saya ini minta remote AC. Remote AC saya baterainya habis. Saya udah pesen loh ke bapak security yang di atas. Yang tua itu katanya. Kok belum dibawa-bawa ya? Bapak security yang mana Mbak? Karena kan security di situ cuma gua Bang. Ya kan, bapak security yang mana nih? Gua bilang. Itu yang di atas, pakai safari hijau apa biru ya, gue lupa, dibilang tangan pendek, perawakannya kayak orang timur lah, hitam, kata dia gitu kan. Setahu gue di sini security cuma gue nih Bang ya kan, cuma gue nggak mau buat keadaan jadi tegang dong, gue sok cool aja ya kan. Gue bilang, oh iya mungkin lupa kali Bu, ya kan. Ya udah nih Bu, remote-nya. Akhirnya dia naik. Itu jadi pertanyaan gue. Mungkin pertanyaan itu nanti jawabnya di akhir ya Bang ya, biar enak ya. Biar enak. Terus ada cerita di mana sebelum gue masuk ke sana kan hotel, dan hotel itu masih operasi. Jadi hotel itu ada yang namanya teknisi Bang, pasti ada teknisi ya. Gue samarkan aja namanya Bang ya, taruhlah namanya Rido lah ya. Tapi gue nggak kenal, dan gue nggak tahu karena pada saat gue masuk kan udah nggak jadi hotel. Jadi ceritanya di tempat gua nih ada maintenance AC. Maintenance AC. Karena perusahaan gua baru dan belum punya maintenance, jadi dia undang vendor. Nah, vendornya ini yang biasa dulunya maintenance AC hotel. Gitu. Jadi bukan orang lain. Jadi biar tahu denahnya. Jadi kita udah nggak perlu ngarahin. 2 orang Bang.
Itu gue nggak bisa ngawasin bang, karena hari Minggu dan gue harus jaga di bawah siang-siang. Jadi gue pikir karena lu orang udah tahu denah di sini, udah lu jalanin aja sendiri. Nanti terakhir baru lapor gue kalau mau balik gitu kan. Ya udah. Nah yang bikin gue kaget tuh pas dia balik bang. Pas dia balik tuh bilang, bang, makasih ya udah beres nih. Salamin juga sama Pak Rido ya, makasih udah nemenin gue, kata dia gitu kan. Dan di situ gue nggak tahu Rido itu siapa. Dua orang ini bilang kayak gitu, ya makasih juga ya buat Pak Rido ya, tolong sampein ya. Tadi saya cari nggak ada, mungkin lagi ke toilet atau lagi kemana gitu. Gue diem dong, ini Rido siapa? Karena gue nggak tahu itu siapa bang. Oh iya pak. Nah, singkat cerita dia balik, dua orang itu balik. Nah jadi bang, di samping hotel gue ini ada satu perkantoran yang gue nggak bisa sebut bidangnya juga. Jadi di sana tuh ada satu security yang bener-bener udah lama dan sering backup di gedung gue ini dulunya, dan dia tuh memang tahu seluk-beluk awalnya, tahu banget lah gitu seluk-beluk awalnya. Nah atas kejadian si tukang AC ini, gue penasaran bang, sebenarnya apa sih ini gitu kan. Nah kebetulan shift jaga dia sama bang kayak shift jaga gue. Akhirnya gue ke sebelah nih, gue main karena ke sebelah tuh cuman ditutup rolling door doang kan. Gue ketok-ketok tuh rolling doornya, bang, sebutlah bang B ya, bang, mas, tumben kata dia gitu kan. Iya, pengen ngobrol aja, bete sendiri. Oh iya, akhirnya gue ngobrol bang, panjang lebar sama dia. Jadi gue sempet tanya, Pak Rido tuh di situ siapa? Jadi Pak Rido itu di situ sebagai maintenance bang, dan sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Jadi biasanya kebiasaannya memang kalau ada yang servis AC dari vendor, yang dampingin tuh selalu Pak Rido. Nah terus yang gue tanya lagi, akhirnya gue cerita kan semua ke dia kan. Terus dia bilang tuh historinya sebelum hotel ini dibangun, dulunya ini rumah bang, rumah satu keluarga. Di tahun 90-an satu keluarganya ini meninggal. Jadi karena hal tertentu lah ya, yang pasti aksi kriminalitas lah, meninggal. Terus dalam anggota keluarga itu ada satu bapak laki-laki usia 50-an, ibu perempuan berusia 40-an, satu anak sulungnya 20-an, dan 2 anak kecil yang kembar sekitar 3-4 tahun. Jadi apa yang gue lihat itu ternyata rentetan dari histori dulunya tuh keluarga di situ gitu. Nah terus kalau ditanya, gue sempat nanya juga karena jadi pertanyaan gue, yang safari siapa sih yang jadi security? Nah ternyata yang jadi security itu bang, itu bukan security bang. Gue bahkan sempat diliatin fotonya dia waktu foto sama orang tersebut zaman dulu. Jadi dia itu pemilik hotel itu bang, yang sudah meninggal dan ruangannya dikunci, dan kebiasaan dia itu kayak pengusaha zaman dulu bang, kalau ngantor tuh pakai security, pakai safari pakai safari yang kantongnya gini bang. Dan itu gue ditunjukin fotonya. Ini sosok almarhum yang punya hotel itu. Nah dari situ tuh baru misteri di tempat itu gue bisa nalar gitu loh bang, satu persatu. Singkatnya gitu sih bang. Oke, cerita itu terakhir ya, terakhir gue resign di November 2022 sampai sekarang, dan mungkin beberapa hari ke depan gue dapat kerjaan baru lagi nih. Alhamdulillah. Security juga tapi bang. Yang penting alhamdulillah dulu tuh security, tapi ya udah apapun itu profesinya bang, yang penting halal gitu. Kan, berkah untuk keluarga. Tapi ke mana? Securitynya kemana? Daerah mana? Kalimantan bang. Kalimantan. Oke, mau jadi ibu kota baru Indonesia ya? Semoga. Iya semoga. Katanya kan udah ada pembangunan. Udah nggak usah bahas itu bang. Jangan. Pinggir jurang. Pinggir jurang jangan. Gue belum berani itu ya kan. Pengacara gue belum ada. Belum punya. Oke bang. Jadi itu teman-teman semua nih rentetan daripada saat itu Bang Edo berprofesi sebagai security. Yang pertamanya itu kan di rumah duka. Siap. Rumah duka. Mungkin ini merupakan cerita pertama. Iya. Di channel gue bang, tentang rumah duka. Kalau security mungkin sebelumnya sudah, tapi di rumah duka baru pertama. Nah, gue cukup merinding ketika ada beberapa kejadian-kejadian yang memang ternyata kayak
ambulan nyala sendiri aja tuh udah cukup buat gue apa ya, kayak merinding gitu bang. Soalnya siapa yang nyalain? Iya. Gitu kan, maksudnya bukan nyalahin tapi nyalain apa namanya, rotator ya? Rotator. Rotatornya gitu kan. Terus kemudian juga ternyata yang, mohon maaf ya, bukan mengungkit tapi yang udah meninggal nenek yang jemput jenazah itu bang, yang ngiterin ambulans itu. Iya. Dan ternyata ketika masuk ambulans sudah masih ada rambutan ditaruh lagi di rumah di kamar duka itu, dan ternyata itu mirip dengan apa yang dilihat oleh Bang Edo ketika di parkiran ambulan itu. Betul. Oke, tapi yang jadi pertanyaan adalah si kakek itu siapa ya? Yang kakek-kakek yang berpesan gitu ya? Berpesan kayak apa ya? Ada dia mau nyampein sesuatu mungkin ya? Mungkin nyampein sesuatu atau mungkin entah, kita nggak ada yang tahu kan bang? Betul. Tapi sampai akhirnya terakhir banget ketemu dengan, kita bilang beliau aja lah ya. Iya. Beliau itu kapan bang? Nah ini gue ceritain nih, nggak apa-apa nih ya? Nggak apa-apa, Nggak sedikit apa-apa aja. Sedikit aja Iya. ya. Jadi kalau menurut cerita gue tadi, kita flashback cerita ke belakang tadi kan gue ketemu di 2012 ya bang? Iya. Nah ini ada yang belum gue ceritain nih bang. Oke. Jadi beberapa hari yang lalu, gue sempet share lah cerita ini ke temen gue lah gitu lah. Jadi untuk pertama kalinya lah, gue berbagi cerita masalah ketemu si kakek ini. Nah singkat cerita tuh bang, gue balik nih dari tempat gue cerita ke rumah. Nah jadi jalan akses menuju rumah gue tuh ada jalan baru bang, tapi jalan non tol ya, tapi udah seperti tol tapi non tol. Oke. Dan itu jauh dari pemukiman. Sorenya aja udah sepi. Oke. Gimana malamnya kan gitu. Oke. Nah gue jalan seperti biasa lah jalan. Itu sekitar jam 12 ya, jam 12 karena gue malam banget kan, jam 12. Nah, jadi di jalan baru itu ada jembatan nih bang, jembatan gede banget deh, jembatan, karena kalinya lebar kan. Dan gue ketemu lagi bang, sama si kakek tersebut, tapi di posisi yang kita tuh nggak berkomunikasi. Jadi dia ada berdiri di jembatan, tapi dengan ekspresi mukanya yang beda. Jadi 2 kali gue ketemu sebelum ini, di tahun 2008, yang dia bilang katanya, gue suruh tinggalin cewek gue pada saat itu. Dan kejadian di 2010 karena menurut dia bukan jodoh. Dan ketemu lagi di 2012 di Terminal Serang waktu itu. Dia bilang gue suruh rajin ibadah, alhamdulillah bagus kan. Terus dia bilang gue suruh lebih kuat lagi nih dalam hidup ya kan. Pesan dia cuma itu. Nah itu mukanya tuh di 2008 dan 2012 tuh ekspresinya tuh ekspresi santun bang. Santun. Entah kenapa baru ya beberapa hari ini ya sebelum gua cerita sama lu nih bang ya kejadiannya ya. Yang ketiga ini mukanya sinis. Iya. Apa kata beliau? Enggak, gue lewatin bang. Gue aja. lewatin karena gue pikir, wah ini udah nggak logik nih gitu kan. Jadi gue lewatin aja, tapi gue lihat tuh dia kayak mandangin gue terus gitu. Cuman ekspresi mimik mukanya tuh muka sinis aja. Nggak kayak dulu pertama ketemu ya 2008, 2010, 2012 beda gitu mukanya ya. Beda. Dalam artian bukan mukanya sama, tapi ekspresinya ekspresi mukanya beda. Dan perlu tahu juga, gue nggak pernah cerita si kakek ini ke siapapun sebelumnya. Masa bang? Iya. Sebelum yang kejadian kemarin baru itu, gue cerita ke temen gue, balik dari temen gue tuh baru ketemu dengan muka yang sinis gitu. Sempet abang nyari tahu atau cerita tentang yang mungkin orang bisa gitu siapa? Udah tanya ya. Cuma hanya sebatas tanya aja, gue nggak cerita realnya bang. Maksudnya nggak cerita komplit detailnya nggak. Gue cuma tanya aja, kenapa sih gitu. Cuman rata-rata jawabannya nih belum bikin hati gue puas. Maksudnya jawabannya nih hanya kayak, oh mungkin itu dari leluhur kali. Yang sebatas cuma leluhur itu aja. Sebatas gitu. Jadi belum bikin hati gue serak gitu. Makanya sebenarnya niat podcast ini balik lagi tadi kata-kata gue yang di awal bang. Barangkali subscriber Bang Umang nih ada yang pernah ngerasain sama halnya nggak kayak ya? gue dan sudah menemukan solusinya, klik di komen kan gitu. Kita sematkan deh gitu kan. Atau paling atas deh gitu. Karena yang kita cari adalah ini apa gitu kan. Dan masih misteri bang. Masih misteri. Sampai sekarang berarti bisa dikatakan 2008 sampai 2023 ini merupakan misteri. Beliau ini ya. Ya, singkat cerita, sebelum 2008 tuh gue nggak pernah ngelihat penampakan. Bahkan kenapa di situ gue bilang gue nggak percaya adanya setan tuh karena gue belum pernah melihat sama sekali penampakan. Sebelum ketemu dia itu yang pertama. Jadi yang mungkin jadi pertanyaan,
triggernya apa nih? Ya. Gitu kan sampai Betul. akhirnya si beliau nih dari pertemanan santun terus ketemu lagi dan akhirnya ketemu dengan ekspresi muka yang berbeda. Ya. Ini triggernya ini apa Ya. gitu kan? Itu kan kayak nggak ada yang tahu gitu nih apa mungkin teman-teman semua punya pengalaman seperti Betul. Bang Edo juga gitu kan? Ya. Kan kita nggak ada yang tahu Bang. Betul. Pasti setiap pengalaman berbeda-beda dan pasti ada seseorang dengan seorang si A dan si B punya pengalaman yang sama. Betul. Kan gitu ya. Oke. Tapi ya itulah, itu jadi misteri banget nomor satu gitu kan. Kemudian pengen gue tanya adalah berapa lama Bang abang di security di total keseluruhan itu rumah duka terus di dan sebagainya Sampai yang terakhir itu dari 2011 sampai 2022. dan sekarang akan besok banget nih. Akan ya. Besok setelah podcast, maksudnya podcast ini besoknya ini Iya. langsung berangkat lagi. Gue juga nggak tahu ya, mungkin karena memang rezeki yang digariskan atau apa. Iya. Cuman memang gue udah apply ke beberapa perusahaan yang di bidang sesuai dengan pendidikan gue, tapi nggak ada yang di approve. Oke. Jadi rata-rata yang di approve-nya di security. Padahal sebenarnya dari awal gue udah jelasin, dari awal gue masuk security itu karena keadaan, gue nggak ada sertifikasi sebagai security, Oke. nggak ada pendidikan security, tapi alhamdulillah selama ini ya mungkin rezekinya di sana Bang, Iya. gitu. Betul. Jadi apa yang pernah gue pelajari di sekolah ya udah numpang lewat. Jadi ya mungkin sebagai bahan analisa aja masih bisa lah ya. Masih bisa. Yang ilmu yang kita ambil ya, ilmu analisanya masih bisa lah. Oke. Jadi sekolah dan apapun itu tetap nomor satu ya Bang. Nomor ya? satu tetap. Untuk masalah kerja kita juga ya rezeki-rezekian lah gitu. Kadang nyebrangnya jauh banget tuh. Jauh Iya kan? banget, jauh banget. Kadang kalau pas dulu gue kuliah, gue di IT Bang. Sistem komputer, programmer-program, coding-coding. Siap. Jadinya wartawan. Wih, siap. Dulu sebelum ini YouTube nih, jadi wartawan. Itu kan jauh banget dari Jauh banget. IT yang programmer, terus gue tiba-tiba gue wawancara seorang, Jadi gue bikin jurnalis ya. tulisan berita, itu kan jauh banget Jauh, nyebrangnya. Terus gue harus ketemu dengan ya namanya wartawan kan Bang, gambling Bang. Gambling. Kadang kita dimusuhin sama masyarakat, Betul. padahal kita ngangkat faktanya. Betul. Tapi pers gue nggak ada bumbu-bumbu dan nggak ada campur tangan dengan itu. Oke, jadi itu ya teman-teman semua yang patut digarisbawahi adalah apapun itu pekerjaan kita ya Bang ya. Betul. Kita harus syukuri gitu kan. Dan yang penting kita kejar berkahnya aja. Berkahnya gitu kan, jangan gue ini berkah tapi kebutuhan ini namanya udah berumah tangga kan Bang ya. Iya. Kebutuhan pasti ada aja tuh. Banyak Bang. Ya kan banyak, bukan ada aja, pasti banyak Banyak. gitu kan. Di situ sebagai mungkin teman-teman semua yang udah berumah tangga terus yang cowok lah ya gitu kan, bahkan pemimpin rumah tangga gitu kan. Otaknya terus berputar gitu kan. Gimana caranya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dan untuk istrinya ngertiin suaminya. Jadi harus kerjasama Bang. Betul dong. Nggak bisa nendesek terus ya kan. Iya. Misalkan si istrinya gitu, Pak gimana sih Pak nih belum. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Jadi saling ngertiin. Betul. Dimana ketika dua insan ini saling bersyukur juga cukup gitu kan, insya Allah tuh berkah dan derajatnya pasti akan diangkat. Amin. Kan gitu Bang ya. Siap. Wah ini pelajaran banget nih teman-teman semua. Jadi apapun itu profesinya jalanin nikmatin dan tadi gue sepakat banget. Selagi ada kesempatan sikat. Yang penting nggak merugikan orang. Betul. Dan halal. Kalau halal itu berkah untuk keluarga, kayaknya nikmat aja udah. Betul. Gitu kan. Oke Bang. Sebelum ditutup nih Bang. Siap. Videonya nih Bang. Menurut Abang, apa kesimpulan dari semua kejadian-kejadian yang pernah Abang alami? Atau mungkin yang Abang kan kayak seakan-akan kayak melihat, apa mungkin triggernya adalah si beliau? Nah itu Bang, itu yang sampai sekarang justru belum terjawab ya. Belum terjawab. Kita asumsi aja. Ya. Tapi kalau kita deretan kejadiannya sih, ya ada indikasi ke sana. Cuman, ya. Justru saya sendiri belum tahu beliau ini siapa. Oke. Ya kan? Oke, berarti sebelumnya kan Abang kayak gue nggak percaya dengan hal ini. Tadi kan pertama Iya dengan dong. setan. Terus ketemu nih sama si beliau nih, jebret terus sekian dari tanda. Iya.
kita asumsinya dengan ilmu cocokologi manusia, Bang. Cocokologi. Iya, jangan ilmu-ilmu yang wah cocokologi. Pusing ya? Iya, logika aja. Logika. Nggak percaya terus ke beliau, terus lihatnya, oh jadi percaya. Ya kita asumsinya, oh mungkin si beliau. Betul. Tapi beliau ini tanda kutipnya siapa dan apa maksud tujuannya gitu kan, karena di tahun 2008, 2010, 2011 dan sampai kan 2022 ini kayak beda nih ekspresinya. 2008 kayak ngasih tahu announce gitu kan. Kamu ini nggak cocok. 2012 pesan hidup. Pesan hidup gitu kan. 2000 yang nggak cocok sama ceweknya itu, Bang. 2008 kan itu, terus kejadian kan akhirnya di 2010. Di 2010 kayak relate gitu kan. Realnya jadi omongan yang dia ucapkan tuh kejadian di 2010. Iya, oke. Tapi ketika di akhir berarti sekitar berapa hari yang lalu gitu ya. Nah, di 2012 ini kan sempat ketemu juga. Yang gue bilang di Terminal Serang. Nah, terus kan ada kata-katanya yang gue tuh suruh jalanin hidup gue tuh lebih kuat. Nah, dari situ tuh ya itu yang pengalaman yang tadi, rentetan pengalaman yang gue ceritain dari sisi gaib ya. Gaibnya. Itu malah lebih intens, Bang. Itu yang gue ceritain tadi, Bang, mohon maaf. Itu belum semua, Bang. Jadi yang gue ceritain tadi itu yang epic-epic aja. Iya. Kalau yang hal-hal sepele kayak diserupakan, itu udah sering kali, Bang. Banyak gitu Sering kali. Terus kayak suara-suara lagi kan. Nah, itu gua rasa kalau diceritakan jadi biasa aja lah ya. Jadi itu nggak diceritakan. Jadi itu yang epic-epicnya aja. Dan pertama kali gue cerita soal si beliau itu baru kemarin lah ke temen gue gitu. Nah, terus balik dari gue cerita itu, gue ketemu lagi dengan ekspresi gestur muka yang berbeda dan tanpa ngomong sepatah kata pun. Enggak, karena gue lewatin, Bang. Karena gue udah berpikir bukan manusia. Kalau misalkan abang berarti ajak ngobrol, Bang, pasti akan ada apa ya, sepatah kata atau peringatan dari beliau kan. Dan gitu. abis gue lihat dia, jadi abis jembatan itu kan jalannya nanjak nih, Bang. Ya, tuh mesin motor gue mati. Jadi kelistrikan mati, pengapian mati, semua. Jadi gue sampai tunggu orang itu lewat sekitar 10 menit. Yang jarak dari situ ke rumah gue tuh masih 2 kilo. Akhirnya gue di-stut, Bang, sama orang. Akhirnya gue tidur karena saking capeknya. Besok paginya gue baru ke bengkel. Sampai di bengkel, padahal dari rumah gue ke bengkel, gue minta tolong tetangga stut juga. Karena gue pikir kan gak nyala motornya. Sampai bengkel nyala, Bang, nggak apa-apa. Jadi nggak ada yang diperbaiki, cuma biaya cek aja 35.000. Nah, ya kita nggak tahu lah namanya itu si beliau itu siapa ya, Bang ya. Kita bilang ya apa ya, jin aja lah ya, mungkin setan atau jin aja ya. Karena kan jin itu kan tidak terlihat, Bang. Ya gak sih? Jin itu kan tidak terlihat dan memang setan. Kan tadi pertama abang nggak percaya dengan setan dan dengan, kita bilang jin aja, jangan setan. Tidak percaya dengan jin. Emang sebelum manusia diciptakan, jin duluan yang diciptakan. Tapi bedanya adalah jin diciptakan oleh api yang sangat panas, sedangkan manusia diciptakan oleh tanah. Gitu kan. Dan sifatnya juga berbeda-beda. Jin itu kan ada beberapa jenis lah. Ada yang jin baik kan gitu ya. Ada yang jin jahat gitu kan. Mungkin yang itu yang baiknya, Bang. Yang baiknya ya. Iya kan? Semoga ya. Iya, kan gitu kan. Tapi intinya sih, Bang, percaya tetap sama Allah. Betul. Ya kan. Yang penting jalani hidupnya yang baik aja. Nah, yang baik-baik aja. Pasrahin aja lah. Betul sekali. Makanya jangan takut kita dengan hal seperti itu gitu kan. Justru kita harus perang dengan seperti itu. Contohnya misalkan teman-teman semua lagi mau berangkat kerja bulan puasa, Bang, ya kan. Panas-panas, warteg. Ya kan? Itu bukan keinginan kita pengen ke warteg, tapi trigger kita adalah dari jin yang jahat. Jadi kita harus ngelawan jin itu, kan gitu analoginya gitu kan. Tapi jangan dilawan sama teh manis ya. Jangan. Lain cerita, ya kan? Karena di setiap tempat itu teman-teman semua pasti ada namanya jin tuh. Makanya ada doa keluar rumah gitu, doa mau tidur, doa mau masuk WC, itu ada tuh teman-teman semua. Makanya yang penting ya udah, kita harus percaya dengan Allah gitu kan, atau mungkin percaya dari Tuhan kalian masing-masing gitu kan. Hal-hal seperti itu nggak usah dipikirin gitu kan, tapi jalanin aja. Dan kita harus kayak apa ya enjoy aja, nikmatin hidup walaupun lika-liku ya udah, itu namanya hidup. Betul. Kadang lurus, kadang belok, lurus, belok-beloknya banyak. Itu relate gitu kan, itu relate, itu manusiawi lah gitu. Tapi ya udahlah,
Semoga aja teman-teman semua, gue yakin teman ngopi horor ini pada pinter semua gitu kan. Yang nyimak dari awal pasti dapat kesimpulannya sendiri. Dan misalkan teman-teman semua nyimak dari awal dan teman-teman semua merasakan hal yang sama kayak Bang Edo, silakan komentar. Kan gitu Bang, karena di sini kita sharing gitu kan. Siapa tahu teman-teman semua pernah mengalami kejadian yang serupa. Betul. Kan gitu ya Bang. Kalau ada kejadian yang serupa, ngopi di mari ya Bang. Ngopi di mari. Oh Bang Edo juga. Oh Bang Edo di sono. Video call. Video call. Nih kok si konten Bang Edo cerita lo berdua. Oke, mungkin itu dulu kali Bang ya ceritanya Bang ya. Siap. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Edo ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bang. Siap, sama-sama Bang Umang. Bungkus.